Halo adik-adik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4 dari latihan 1 buku Erlangga ESPS Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka bab 3 tentang pengukuran sudut, halaman 112. Oke, langsung saja nomor 4. Gambarlah 3 garis yang berpotongan di 2 titik. Berapa banyak sudut yang terbentuk di antara 2 garis yang berbeda? Oke, di sini katanya kita suruh menggambarkan 3 garis dengan titik potongnya ada 2 ya. Berpotongan di 2 titik. Oke, kita gambarkan di sini ya. Jawaban nomor 4. Oke, nomor 4. Nah, katanya ada 3 garis. Misalkan kita mau garisnya gini boleh ya. Di sini nanti Kak Akida bikin beberapa contoh aja. Nah, ini adik-adik nanti pakai penggaris ya, biar garisnya lurus. Kak Akida kan langsung, jadi mohon maaf kalau garisnya kurang lurus gitu ya. Nah, di sini ada 3 garis. Nah, pertama misalkan di sini ada garis A gitu ya. Atau A-nya di sini aja kita kasih nama ya. Kalau penamaan garis itu harus huruf kecil ya adik-adik ya. Kalau penamaan titik itu harus huruf besar. Nah, misalnya kita kasih nama A, B, C. Ini adalah garis A, B, C. Dimana garis A dan B itu sejajar dan berpotongan dengan garis C. Di sini ada 2 titik potong nih adik-adik, di sini ya titik potongnya. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita boleh tuliskan titik sudutnya. Nah, ini bebas adik-adik ya, mau nama ini apa aja. Misalkan mau sesuai abjad urutan boleh nih, A gitu ya, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini kalau kita lihat ternyata ada berapa sudut yang terbentuk adik-adik? Ada 8 ya. Nah, ini kita gunakan penamaan sudutnya menggunakan 1 huruf ya. Pakainya titik sudutnya. Nah, misalkan nih sudut A gitu ya, sudut B kalau disuruh sebutin kayak gitu ya, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, sudut H gitu ya. Itu kalau suruh disebutin. Karena di sini nggak disuruh disebutin, maka kita langsung saja hitung jumlah sudutnya. Berarti ada berapa? Ada 8 sudut yang terbentuk. Itu ya adik-adik ya. Oke, ini contoh gambar yang pertama. Misalkan mau gambar yang lain nih, boleh ya gambar yang lain, misalkan seperti ini. Nah, ini boleh, gitu juga boleh ya kebalikannya. Yang penting ada 3 garis dengan 2 buah titik potong. Kita kasih nama, misalkan namanya lain nih. Nama garisnya bolehkah huruf kecil ya, L, M gitu ya. Nanti kasih nama lagi di sininya, misalkan mau A boleh, A, B, C biar sama ya, A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya adik-adik ya. Ini contohnya seperti itu. Mau miringnya beda boleh, misal miringnya ke sini boleh. Tuh boleh ya. Nanti tinggal dikasih nama seperti biasa. A, B, C, D, E, F, G, H. Ini hanya pilihan ya adik-adik ya. Ini nanti dikasih nama lagi garisnya, misal A, B, C gitu ya. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, sebenarnya kalau garis itu harus ada tanda panahnya ya adik-adik. Contoh yang ini. Nah, yang namanya garis itu harus ada tanda panahnya. Artinya apa sih Kak Akida tanda panah itu? Artinya dia itu bisa diperpanjang terus menerus. Ya, kalau misalkan nggak ada tanda panahnya nih, nanti itu artinya berbeda. Itu adalah ruas garis ya adik-adik ya. Mungkin nanti adik-adik juga belajar tentang garis, ruas garis, sinar garis gitu ya. Nah, jadi ini cuma mungkin guru adik-adik ada yang detail, ada yang tidak mungkin ya. Nah gitu, kalau mau sesuai definisi garis itu harus kasih tanda panah ya adik-adik.
Nah gitu ya. Nah oke gitu ya. Ini contoh saja. Tapi jumlah sudutnya sama ya. Ada 8 sudut yang terbentuk. Gitu ya adik-adik ya. Oke, nomor 4 mungkin cukup jelas ya. Berikutnya nomor 5. Gambarlah 3 garis yang berpotongan di 3 titik. 3 garis berpotongannya 3 titik. Pertanyaannya, berapa banyak sudut yang terbentuk di antara 2 garis yang berbeda? Oke, kita jawab di sebelah sini ya. Nomor 5, kita ganti warna. Ini aja. Katanya apa? 3 garis, 3 titik potong. Oke, Kak Akida contohnya seperti ini. Nah ini ya. Ingat karena garis kasih tanda panah ya adik-adik. Nanti adik-adik gambarnya yang rapi ya. Harus lebih rapi dari Kak Akida. Oke gitu adik-adik ya. Nah tinggal kita beri nama. Nah namanya boleh misalkan ganti. Ini pakai huruf besar ya karena titik nih. Oh ya, nama garisnya kita kasih nama dulu. Garisnya apa? Misalkan garisnya ini aja, ABC aja lagi. A ya, ini B, ini C garisnya ya. Cukup namanya seperti itu. Kemudian kita kasih namanya P, Q, R, S, T, U, V, W. Huruf besar ya, ingat. X. Kurang nggak ya? X, Y, Z. Oh, jangan dari P, berarti kurang nih. Maaf nih. Kita kasih namanya ganti dari O. Ternyata kurang dari P ya. Oke, sebentar kita ini kasih nama dulu garisnya. Garis A, garis B, garis C gitu ya. Kemudian kita namakan O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z gitu ya adik-adik ya. Nah ini ada berapa sudut yang terbentuk? Nah di sini kan ada 4, ini juga 4, ini juga ada 4, berarti ada 12 ya. Ada 12 sudut yang terbentuk. Kalau ditanya sudut apa aja, tinggal sebutin aja hurufnya. Sudut O, sudut P, sudut Q, sudut R, dan seterusnya. Gitu ya. Ini contoh gambar yang pertama. Contoh gambar yang kedua, misalkan mau seperti ini. Kebalikan aja sih ya. Nah, gitu ya. Kita biasa pakai panah. Gitu ya. Oke, ini misal sudut garis A, garis B, garis C. Terus dikasih nama ya, kebalikannya ini sama aja. Mau dari A, B, C, D boleh, kalau mau sama kayak ini boleh. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Gitu ya, boleh. Misal W-nya mau dari yang atas lagi biar sama nggak apa-apa. W, X, Y, Z. Gitu ya adik-adik ya, semoga bisa dipahami. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Untuk soal berikutnya nanti akan ada di video berikutnya ya. Jangan lupa untuk di like dan juga di share biar Kak Akidanya makin semangat lagi untuk ngebahas soal-soalnya yang lainnya. Buat adik-adik yang ingin belajar silahkan bisa cek di playlist ya. Di situ ada banyak banget video yang sudah Kak Akida buat. Nah adik-adik tinggal baca saja thumbnailnya. Nah judul thumbnail itu nanti isi videonya sama ya. Jadi silahkan dipelajari. Semoga bermanfaat. Terima kasih.